Ibu Selamat pagi. Tadiana. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Selamat. Masih tetap sehat kah? Masih Masih. Ini di rumah kah di sekolah ini? Di rumah. Mana ada tempat jaringan? Di sekolah, Pak. Oh, di sekolah. Pak Andreas ini sudah pulang ke rumah kah? Masih di sekolah? Masih di sekolah. Oh, aduh. Pak Andreas rumahnya di sekolah. Oh, maksudnya rumah dekat dengan sekolah atau memang tinggal di sekolah? Tinggal di sekolah. Oh, oke. Kalau siang tinggal di sekolah, malam pulang tidur di rumah begitu. Oh, Ingat anak istri Bapak. oh iya benar, itu setuju tuh. Kalian begitu memang setuju. Dan gara-gara penjagaan istri sekolah terus itu. tugas sama ayah di rumah itu jaga anak, tugasnya terhadap istri jaga istri kan begitu toh? Fokus di istri. Oh, Sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah jadi bisa manusia begitu. tak ada. Ini bahasa guru agama ini memang bahaya sekali. Ya memang harus begitu. Kalau kita beragama tidak begitu lalu bagaimana dari rumah? Ini masih lagi sekitar 4 orang ya. Ya, 16 orang. Kita berapa kelas? 20 pada sini. Iya, lagi 4. Sekarang baru 16 tuh. Saya tahu. Saya sudah lihat nilai akhir untuk sementara. Bermain di angka 3. Jadi dia rendah saya tuh. Iya, karena belum PPL dengan kisah belum toh. Jadi 2 lagi. Saya tadi malam kecewa itu nilai tes matematik saya. Oh, tidak itu juga mungkin sudah jenuh toh. Sudah jenuh bekerja jadi modul. Saya yakin saya bisa sampai 100, tapi saya klik Ada modul. Oh, muncul nilai betul tuh. Aduh. Ya, soalnya memang sudah begitu, jadi ya, saya juga sendiri tidak perhatikan karena itu soal dari sana. Jadi soal itu udah dibuat, tinggal kotak. Kemudian tes akhir modul itu memang langsung dari pusat, jadi makanya waktu hanya berapa 15 kan? Singkat waktu. 15 menit, 12 nomor. Kalau tadi malam. 40 menit tadi malam itu. Tidak, kalau ini dosennya saya yang setel waktu, tapi nanti sebentar ini setel yang akhir ini itu dari sana yang setel. Kami dosen tidak setel lagi. 15 menit ya. Yang kemarin dan semalam itu bisa saya rubah waktu kalau misalnya tidak terbuka apa, rubah lagi waktunya, rubah lagi waktu. Tapi kalau yang nanti malam itu tidak bisa karena dari sistem dari pusat langsung. Masih lagi satu lagi. Jadi dua. Kalau bisa kita akhir modul hari ini dipercepat Bapak dosen, kami ada jadwal listrik mati hari ini. Jadi ini tes akhir modul itu saya katakan bahwa itu bukan saya STEM dari pusat. Tidak maksud saya baru mulainya kan selama ini kami bisa tes jam 3 sore gitu. Biasanya yang 3 sore toh. Oh begitu. Waktunya sama dengan Ya. Kami ada jadwal mati listrik hari ini. Harus cepat jauh lagi kalau misalnya karena ada pengaruh undangan. Oh ya, kalau saya tahu dari awal begini kan bisa, tapi sekarang kan sudah terakhir dengan saya hari ini. Hari ini maksudnya Pak, hari ini. Kalau tidak hari ini, waktu terakhir bukan saya yang STEM, bukan. Dari pusat. Oh, Itu setiap kali tes akhir modul itu dari pusat, bukan dari dosennya. baik, terima kasih. Ah, begitu. Ini tinggal 2 orang. Sudah, kita mulai saja. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pagi. Bertemu kita, selamat bertemu. Pertama, yang orang biasa bilang yang lalu biarlah berlalu. Tapi yang lalu itu menjadi ukuran bahwa kita yang di lalu itu bagaimana. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada revisi sampai revisi tidak bisa kasih turun lagi, ya sudah nanti saya langsung nilai saja daripada Bapak Ibu stres lagi. Ya, jadi
diupayakan supaya sama juga nanti yang lain mungkin. Kalau dia banter-banternya sampai bisa turun lagi, misalnya ke 20-an, ya sudah lah. Tapi kalau jangan misalnya ada yang sampai 60-an, 70-an, atau bisa 40, baik. Itu hampir setengah sama itu semua. Sama itu entah ambil dari Semua teman punya soal. Nah itu. Nah, jadi ada di modal. perhatikan, tapi syukurlah bahwa pada akhirnya juga semua bisa dilalui dengan baik. Tadi malam itu saya periksa, saya belum review, saya bisa ngantuk, saya tidur. Nanti paginya itu yang ada 1 atau 2 aja belum, baru saya bereskan tadi pagi jam 4. Jam 4 ke jam 5 kan saya tidak persis lagi. Nah seperti itu. Oke. Itu flashback saja kembali ke sekarang. Kita lihat hari ini kita bikin apa. Seperti yang kali-kali lalu, tidak beda jauh ya. Nah kalau baru nilai lagi bahaya. BBM. Sorry, salah. Nah jadi hari ini kalau kita lihat tadi Bapak Ibu lihat di modul Bapak Ibu, ya sampai di sini keterangannya adalah kalau tidak salah hari ini kita buat eksplorasi penyebab masalah literatur. Ini yang ini. 6, pertemuan ke-6 tanggal 6. Ini ya kalau tidak salah ini pertemuan ke-6 ini. Eksplorasi penyebab masalah. Jadi kalau dilihat dalam strukturnya itu mestinya begini. Saya kira tidak sulit karena sudah seperti kali lalu. Eksplorasi penyebab masalah berdasarkan kajian literatur, ya berdasarkan kajian ratus empiris. Jadi hari ini sebenarnya bicara tentang ini kajian literatur. Ya. Jadi pasti Bapak Ibu sudah buat siklus yang pertama. Ya, lalu sekarang bagian untuk kajian literatur. Begitukah atau saya keliru? Karena berdasarkan di LMS saya itu begitu sih pertemuan ke-6. Ya begitu. Begitu ya? Betul. Analisis apa? Sorry maaf. Kajian literatur kan? Ya. Ya benar. Eksplorasi. Nah jadi masalah. saya sendiri belum tahu Bapak Ibu kemarin menentukan identifikasi masalah pokok yang kemarin apa. Saya bisa coba membantu dulu sebagai contoh. Salah satu bisa sebutkan dia punya dulu supaya kita diskusi sebagai pintu masuk saja. Siapa yang bersedia silakan. Saya punya kemarin judul itu Ya. kerusakan hutan, apa itu? Bicara soal kerusakan hutan. Ya kerusakan hutan berkaitan dengan keutuhan ciptaan. Keutuhan ciptaan. Menodai keutuhan ciptaan Tuhan. Oke, ya. Berarti ada dua hal yang sebenarnya yang diuraikan di dalam kajian literatur, yaitu keutuhan ciptaan dan kerusakan lingkungan. Nah, dicari rumusan literatur artinya rumusan buku, jurnal, ya, yang bicara tentang itu. Nah, kalau kerusakan lingkungan itu apa? Misalnya ya, ini yang saya kasih contoh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buka di Google, bisa cari saja kerusakan lingkungan itu apa. Nah, jadi untuk mencari sumber itu kan di situ dikatakan literatur berarti cari sumber buku, ya
jurnal tulisan-tulisan yang bicara tentang kerusakan lingkungan. Ya, ini banyak nih. Ya. Atau misalnya keutuhan ciptaan. Mudah-mudahan ada. Baik. Nah ini Bapak Ibu cari. Jadi saya mau kasih contoh ya Bapak Ibu. Cari di Google. Kalau kita mau cari sumber ini, kemarin saya tidak beritahu ke teman-teman lain. Saya baru ingat ini. Artinya kita mungkin di kampung dan lain sebagainya itu punya keterbatasan buku, hard copy sekarang. Jadi nanti cari saja Google Scholar. Ini nih Bapak Ibu, coba dicatat dulu Google Scholar ini untuk cari referensi ya. Cari Google Scholar lalu klik itu. Nah ini dia akan muncul di sini Google Scholar. Nah langsung nanti tinggal cari sini misalnya keutuhan ciptaan dari perspektif ini. Jadi Google Cendekia ini berisi tentang tulisan-tulisan orang, jurnal penelitian terkait dengan konsep-konsep yang mau dicari, misalnya keutuhan ciptaan dari perspektif klik saja ini. Tinggal Bapak Ibu ambil lalu cari yang mana yang sesuai dengan saya punya. Memulihkan keutuhan ciptaan. Siapa tahu ada bicara tentang itu. Atau misalnya kalau yang tadi kerusakan lingkungan, faktor penyebab kerusakan lingkungan. Misalnya ini ada semua nih, Pak tinggal lihat lalu tinggal. Jadi lihat judulnya apa, berdasarkan judul itu lalu kita cari kajian teoritisnya. Apa kata jurnal, apa kata buku teori terkait dengan tema yang saya pilih. Seperti tadi Bapak itu kerusakan lingkungan terdampak pada keutuhan ciptaan kah itu. Nah itu, jadi lihat tekanan utama pada ada dua itu adalah keutuhan ciptaan dan kerusakan lingkungan. Nah, cari rumusan yang bicara tentang itu. Seperti begitu. Oke, jadi ini satu contoh di mana kita cari. Kalau Google biasa saja, ya harus ada Google ini, Google Scholar tadi yang saya katakan Google Scholar. Ya, sini bisa muncul ya Google Scholar. Ini dia. Ini jadi harus pakai Google Scholar. Kita tinggal cari judul kita, materi kita apa, sehingga itu bisa terlihat, bisa tercatat semua di sini. Itu. Jadi cari teori terkait dengan ini bobo. Kurang lebih begitu. Mungkin ada satu lagi yang lain. Silakan. Pemikaian. Saya punya pada saat penggunaan teknologi dalam KTKP dan dampaknya bagi pertumbuhan iman peserta didik di sekolah saya. Berarti itu kan mencari sebenarnya kalau dari sisi itu berarti lihat dari penggunaan digital untuk petan kan, itu kurang lebih konteksnya. Jadi paling yang akan dicari itu terkait dengan digital, ya. Sumber yang berkaitan dengan digital itu, ya tadi kan penggunaan media digital bagi pembinaan iman kah, untuk pembinaan iman kah. Jadi paling ada dua, soal iman dan bicara soal penggunaan digital. Dua itu yang dicari sumbernya. Ya. Jadi literatur yang mencari, misalnya kita cari di Google Scholar kayak tadi, mudah-mudahan ada. Ya. Pertumbuhan iman contoh saja, ini contoh saja. Tergantung judul apa. Ada ini. Ini perkembangan iman anak, ada semua. Ini mungkin ada bisa diterima yang ini. Kategori keluarga. Jadi ini ada, jadi tinggal cari di Google Scholar. Nah,
lalu baca dokumennya bicara apa tentang itu. Jadi kalau judulnya tentang penggunaan katekesi digital dan pembinaan iman anak, maka dua itu yang harus ada definisinya. Pembinaan iman anak, pertumbuhan iman itu tergantung judulnya terakhir, yang bagian belakangnya. Lalu katekesi digital apa itu? Kan sumber yang mengatakan itu. Katekesi digital itu sebenarnya itu akan bermuara pada, kebetulan saya dosen media pembelajaran katekesi audiovisual ini, itu ada dokumen-dokumen gereja yang bicara tentang media digital. Ya, Paulus kenal mengatakan bahwa gereja jangan bersikap kaku terhadap media-media baru. Ya, gereja perlu menggunakan itu untuk pewartaan. Jadi itu dasarnya sebenarnya. Gereja punya dasar bahwa media digital itu, kalau lihat dokumen yang sebelumnya, ya itu sesuatu hal yang bukan yang jelek yang harus dihindari, tapi memang masanya. Kalau nanti dokumen yang ada satu, saya lupa dokumennya. Ya, di dokumen Konsili Vatikan kedua ada, di surat-surat mungkin dicari itu Hari Komunikasi Dunia. Itu akan bicara banyak tentang media digital. Itu Pak Mikael bisa lihat di situ bagaimana tanggapan gereja terkait dengan penggunaan itu. Itu dokumen Intermerifika, ya itu yang bicara tentang itu, komunikasi sosial itu. Ya. Itu dan dalam 2 pertemuan katekesi terakhir komisi-komisi kateketik seluruh Indonesia, tahun terakhir itu bicara tentang digital, katekesi digital. Dan tadi kita lihat di Google Scholar itu ada katekesi digital untuk keluarga, untuk anak. Dan memang untuk KWI di Komisi Kateketik Indonesia fokusnya 2 tahun terakhir itu. Kebetulan saya termasuk di dalam pertemuan-pertemuan itu, sehingga agak tahu sedikit arah katekesi kita sekarang itu lebih banyak di era digital. Itu banyak Pak, tidak soal. Jadi untuk Papunya itu media digital dengan pertumbuhan atau perkembangan pembinaan iman tadi. Dicari sumbernya tentang itu. Nanti kalau nanti di faktanya nanti kan kita bisa lihat pewartaannya bagaimana, terus penggunaan media digitalnya bagaimana. Jadi 2 tadi nanti dilihat di kenyataan seperti apa. Itu untuk yang nanti di studi empiris. Bagaimana kenyataannya? Dan itu jadi di media digital itu nanti paling yang di literatur juga harus munculkan itu Bapak Ibu, munculkan faktor-faktor yang khususnya Pak Mikael, dampak penggunaan digital, ya, pengaruh penggunaan digital. Itu ada faktornya Pak. Digital itu namanya media itu selalu 2 saja, positif negatif. Ada yang penyebab utama negatifnya ada, tapi ada yang penyerta. Kenapa saya bilang begini Bapak Ibu? Karena nanti di bagian kita menemukan masalah determinan, itu sebenarnya sudah ada, sudah terlihat. Ya, jadi upayakan sehingga jadi waktu kita membuat itu Bapak Ibu, kita tahu masalahnya apa, kita tahu bahasa buku bicara teorinya bicara tentang itu, kita tahu kenyataannya bagaimana. Lalu nanti di situ kita mulai pilih dia, mana masalah-masalah yang muncul di situ, yang utamanya mana, yang pendukung yang mana. Nah, setelah masalah itu kita ketahui, baru yang disebut dengan terakhir itu aksinya bagaimana. Jadi lihat satu keseluruhan itu sehingga jangan kerja double. Maka usahakan untuk yang menemukan masalah determinan dan pendukung dan aksi Bapak Ibu, coba sudah mulai memunculkan itu di dalam kajian teorinya, literaturnya dengan kajian empirisnya nanti. Supaya ketika Bapak Ibu masuk ke langkah berikut untuk menemukan masalah, ini sebentar saya ini ya, karena berapa kali saya periksa mahasiswa punya itu dia tidak terstruktur. Ya, jadi begini maksudnya gini. Jadi di sini saya kasih contoh tadi media digital ya, media digital. Ini contoh saja. Pembinaan iman atau katekesi digital tadi ya, bagi pembinaan iman misalnya iman anak. Nah, ini contoh saja. Katekesi ya, ini contoh ya Bapak Ibu.
Ini masalahnya ini. Nah, maka kan di sini kajian literaturnya supaya terstruktur ya. Contoh saja itu bicara tentang katekesi digital. Katekesi digital, terus pembinaan iman. Nah, ini mungkin yang ketiga itu dampak, misalnya contoh ya, untuk media digital bagi pembinaan iman misalnya. Ini kan dia punya dampak itu kan bisa positif, negatif misalnya, positif, negatif. Ini terstruktur ya. Lalu empirisnya, ini kan bahasa buku kita kan ada di sini. Ini terstruktur. Ini. Jadi kan yang ini kan bahasa buku. Sekarang bahasa realitasnya apa? Ini kurang lebih sama. Jadi ini kasih pindah katekesi digital. Bagaimana pembinaan digital? Konkretnya seperti apa? Kalau ini kan teori bicara tentang definisi, ajaran gereja, cara menggunakan media, cara berkatekesi digital. Ya, ini. Kemudian pembinaan iman itu apa? Bentuk-bentuk pembinaan iman bagaimana, kan gitu. Lalu dampak penggunaan media digital bagi pembinaan iman dicari. Aspek positifnya apa, negatifnya apa. Lalu di sini, jadi ini bahasa buku. Bahasa buku itu bahasa jurnal ya, bahasa buku sebagai sumber belajar. Nah, kemudian yang di sini itu kita lihat realitasnya katekesi digital. Sejauh mana penggunaan digital dalam kenyataan ya. Mungkin bagus contoh sederhana kalau di Pak Mikael. Coba lihat apakah penggunaan media digital dalam katekesi digital itu ada. Salah satu contohnya apa? Orang sekarang misalnya mengirimkan kepada kita itu renungan-renungan rohani, ya kan? Atau bahan-bahan sekarang dikirim melalui HP. HP ini kan media digital, misalnya contohnya gitu. Atau waktu di gereja ada presentasi materi terkait itu katekesi pembinaan iman anak dengan menampilkan di layar, di proyektor. Nah, itu masuk. Lalu pembinaan iman anak, bagaimana iman anak selama ini dibuat? Ya, apakah sudah menggunakan media digital? Itu digambarkan. Konteks realnya seperti apa? Dampak positif kan bisa dilihat bahwa penggunaan media digital itu sisi positifnya apa, kenyataan di lapangan yang kita temukan itu apa. Tapi ada sisi ya kekurangan. Kenapa itu media digital, katekesi digital tidak jalan, lalu tidak mempengaruhi, misalnya tidak membantu anak untuk bertumbuh dalam iman. Ini dijelaskan di sini. Nah, nanti di bagian yang keempat ini Bapak Ibu, masalah dominan. Bapak Ibu tidak usah cari masalah lagi di luar apa yang Bapak Ibu tulis. Sebenarnya soal ada di sini semua. Bapak Ibu tinggal lihat saja. Tinggal bukan jawaban itu masalah dominan apa sih masuk di sini. Ya, masalah dominan dan determinan ya. Determinan ini yang pendukung, yang bukan masalah utama pasti sudah terungkap di sini. Nah, sehingga ketika sudah tahu masalah pokok apa dan yang bukan dominan apa, lalu aksi ini untuk menyembuhkan yang itu kurang lebih kerangka berpikirnya begitu. Jadi saya berharap bahwa memang saya tidak dampingi sampai selesai, tapi Bapak Ibu bagus ini sudah tentukan masalah, coba di bagian kajian literatur itu bikin dia punya konstruksi berpikir ya. Kalau konstruksinya ini sama, ini strukturnya sama, tapi yang ini bicara bahasa buku, yang ini bicara tentang kenyataannya bagaimana ya, kenyataan. Nah, lalu analisis sebab itu upayakan supaya di dua hal ini secara kajian literatur ada masalah-masalah yang perlu diperhatikan. Dampak dari penggunaan katekesi digital pembinaan iman itu dampaknya ini, positifnya negatifnya apa misalnya, atau penggunaan media digital atau kekurangan faktor-faktor yang kurang yang berpengaruh dalam penggunaan media digital apa ya, dari sini kenyataannya apa. Jadi masalah sudah terungkap di sini sehingga Bapak Ibu buat pemetaan seperti begini itu terlihat. Jadi tidak bikin karang-karang masalah. Oh, masalah dominan ini tidak suka karang-karang. Kenapa? Karena sudah ada di sini. Diletakkan di sini dua ini.
Itu yang dikasih pindah. Jadi ini kan masih rumusan umum-umum, lalu nanti dikeluarkan yang namanya masalah dominan, dikasih keluar secara literatur ini, secara kenyataan, oh yang menyebabkannya ini. Nah, lalu yang determinan juga yang mendukung, ya artinya dia bukan faktor utama yang mempengaruhi, tapi bahwa dia juga berpengaruh, dikasih masuk ke sini. Setelah kita tahu masalah penyebabnya, kita tahu, ibaratnya kita tahu sakitnya ini, penyebab sakitnya kita tahu, ya, akhirnya kita merancang sebuah aksi. Aksi itu artinya merancang sebuah obat untuk menyembuhkan masalah yang ada di sini. Begitu Bapak Ibu. Itu lihat dia punya konstruksi berpikirnya. Lalu, tapi saya hari ini hanya studi literer. Apa kata dokumen dan cara mencari dokumen seperti tadi Bapak Ibu saya katakan, Google Scholar, cari di Google, ketik saja. Atau tidak dapat Google Scholar Bapak Ibu, di Google, ya di Google. Lalu Bapak Ibu tulis judul yang Bapak Ibu mau cari. Lalu di akhir kalimat itu harus PDF. Misalnya tadi ya, ini bukan Google Scholar. Kita cari yang bukan Google Scholar, Google saja. Contoh ini ya, katekese digital untuk bagi pembinaan iman, bagi pembinaan iman. Nah, kalau kita buat begini, ya ada yang PDF, ada yang tidak. Ini tidak PDF, tidak ada tulisan PDF di sini. Kalau yang ini ada tulisan PDF, maka Bapak Ibu supaya tidak nampak Pak. Ya? Tidak nampak. Oh, belum nampak. Sorry, saya semangat, saya belum kasih minta maaf. Layarnya saya belum ini. Saya semangat sekali. Oke, gini. Oke, begini Bapak Ibu. Kelihatan? Iya. Ya, jadi pertama dulu misalnya cari Google saja. Misalnya ini Google doang nih. Ini macam begini kan? Nah, ini satu cara lagi. Jadi tulis misalnya katekese digital bagi pembinaan iman. Cari. Nah, kalau yang ini kan ada tulisan PDF ini. Ini berarti tulisan orang nih. Ya, saya bisa kasih contoh saya. Nah. Kemudian ini dia. Ini bisa di-download. Ini downloadnya di sini. Ini bisa nih. Ini bisa di-download. Ya. Bisa di-download. Nah, tetapi kalau yang ini yang nggak bisa di-download nih, yang ini. Karena tidak ada tulisan PDF di sini. Ya. Nah ini, ini masih bisa lagi, ya. Tapi supaya semua PDF artinya itu tulisan jurnal, tinggal Bapak Ibu tulis judulnya, ketik judulnya di Google, lalu tambah PDF, tulisan PDF. Maka semua PDF itu akan muncul terkait dengan tulisan itu, Bapak Ibu, ya. Begitu. Ini satu cara untuk mencari sumber. Satu cara yang lain itu yang pakai Google Scholar tadi, ya. Ini ada Google Scholar, ini dia. Nah, tinggal cari aja. Nah, tinggal ke sini, tinggal cari saja. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi supaya mencari literaturnya tidak susah, bikin konstruksi berpikirnya dulu. Ya, seperti tadi Pak Mikael, ya katekesi digital dan pembinaan iman itu, ya penggunaan katekesi digital untuk pembinaan iman anak. Jadi yang di dalam kajian literaturnya ada dua di situ, pembinaan iman dan katekesi digital. Lalu mulai cari sumber untuk menyusunnya. Kurang lebih begitu. Nanti di kenyataan juga lihat katekesi digitalnya, kenyataannya bagaimana dalam kenyataan. Lalu katekesi pembinaan iman anak. Lalu saya sebutkan masalah-masalah yang bisa berpengaruh dalam pembinaan iman anak dan penggunaan media digital. Disebutkan supaya apa, kita mempersiapkan jembatan untuk yang analisis masalah dominan dengan analisis masalah determinan. Tidak usah cari di luar, ada di dalam tulisan katekesi literer, yang di studi literer dengan studi empiris sudah ada di sini. Tinggal kasih pindah dia ke penyebab determinan, masalah determinan, dominan dan determinan. Lalu aksi itu untuk menyembuhkan itu dominan dan determinan itu. Kerangkanya begitu, secara besarnya begitu. Supaya kerjanya itu dia terstruktur, sehingga Bapak Ibu tidak bingung, ya.
Jangan asal kasih masuk, nanti sebentar itu keliru nanti. Karena banyak kali saya temukan mahasiswa itu saya kehilangan jejak. Saya bilang kirim langkah pertama, kedua, ketiga. Ternyata itu tabrakan semua. Ya sudah, karena sudah jalan ya kita perbaiki yang bisa diperbaiki. Tapi ini kan baru start. Jadi kenapa saya bilang begini? Karena nanti Bapak Ibu waktu mengajar menyusun RPP dengan PBL dan PJBL. Nah, yang dibuat sekarang itu dalam rangka itu sebenarnya. Kalau saya lihat dalam jadwalnya itu. Nah, jadi Bapak Ibu menurut saya saran saya ya, tidak tahu ini memang sudah di langkah kedua, mencari masalah sesuai dengan materi pembelajaran yang Bapak Ibu mengajarkan. Mestinya begitu, buku paket misalnya. Ya, kayak macam di angkatan lain itu, di kelas lain, materi tentang ajaran sosial gereja, tentang kesamaan harkat dan martabat, tentang hak dan kewajiban misalnya. Nah, tinggal ambil materi itu lalu diulas. Jadi materi tadi dipindahkan dalam proses PBL misalnya. Kalau ini kan PBL. RPP kemarin mungkin ke-13, saya lihat dulu. Sekarang RPP itu saya ubah ke PBL. Nah, kalau ubah ke PBL, langkah-langkahnya ini. Jadi ini langkah-langkah menyusun PBL. Proses pembelajaran nanti. Dan ini adalah kerangka RPP dengan model PBL. Jadi Bapak Ibu kerja baik di sini, maka di sana RPP-nya tidak susun dari nol, sudah ke kerangka dasar, tinggal dosen bilang ini harus diperbaiki, ini diperbaiki. Dan saya kira ini mudah-mudahan bukan orang pertama yang bicara ini. Untuk melihat struktur berpikirnya kerja dari awal ini untuk siapkan untuk ke sini, yang sini. Ya, bukan siap-siap saja, tapi siap untuk tujuan akhirnya ini menghasilkan sebuah RPP. Jadi bukan hanya tuntutan modul, tapi harus dipikirkan arahnya ke RPP. Saya kira Bapak Ibu sudah jadwal baru kan, jadwal perubahan itu yang bulan apa sampai bulan apa itu tetap kuliah modul, bulan apa sampai bulan apa itu PPL, ya kan praktek mengajarnya, lalu ujiannya itu pasti kalendernya kayak saya kira sudah ada. Sebenarnya arahnya itu. Jadi nanti RPP menggunakan PBL dan PJBL. Kesan saya arahnya nanti larinya ke sana. Karena di PPG yang kelas-kelas bidang studi umum itu kebanyakan larinya begitu. Dia larinya begitu. Oke, ini saya sudah terlalu panjang lebar bicarakan. Tetapi inti dasarnya yang saya mau katakan, satu kali kita buat ini, tujuan akhirnya untuk 2-3 langkah ke depan. Bukan saya hanya menjawab langkah ini, tapi saya buat langkah ini untuk langkah ketiganya, keempat itu sudah bisa terlihat. Sehingga saya tidak kerja ekstra. Itu satu. Lalu yang kemudian tujuan akhirnya menghasilkan sebuah RPP yang menggunakan pendekatan PBL, langkah-langkah PBL. Dan yang ketiganya yang paling rumit. Karena pasti Bapak Ibu akan stres. Cari masalah di dalam buku paket atau materi yang akan ada masalahnya yang akan diajarkan kepada siswa. Salah satu contoh misalnya di SMP atau SD ya, yang bicara terkait dengan misalnya ASG misalnya. Ya, ajaran sosial gereja bicara tentang kesamaan hak dan martabat misalnya. Nah, itu bisa dipakai. Karena saya punya RPP kan, oh ini materinya ada ini. Saya sudah buat RPP-nya begini. Sekarang RPP ini saya kemas dia dalam bentuk PBL dengan langkah-langkah seperti begini. Begitu. Jadi tidak buat sesuatu yang baru. Hanya mengembangkan dari yang sudah ada. Begitu Bapak Ibu. Minta maaf terlalu panjang lebar saya bicara, tapi saya rasa ini mungkin saya pribadi. Hal itu saya harus beritahu supaya mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, tapi kalau sudah tahu saya hanya menegaskan kembali. Tapi kalau memang masih mencari pola, mungkin baik juga ikut pola yang saya bilang supaya tidak menyulitkan Bapak Ibu. Dan satu kali kerja itu satu kali dayung 2-30 terlampau, itu maksudnya kerja agak sedikit profesional begitu. Oke Bapak Ibu, pusing lah. Kelihatan dari wajah ini, wajah-wajah, aduh saya macam terenak begitu, jadi terenak. Oke, kita diskusi ringan lepasan, tidak soal.
kesulitannya di mana, atau Bapak Ibu salah mengerti atau tersulit mana, kita diskusi supaya jadi contoh bagi yang lain kan. Silakan Bapak Ibu. Iya. Bapak Anton. Terima kasih Bapak Emeritus. Kami baru dapatkan penjelasan yang bagus pada pagi hari ini. Seandainya dari awal dosen pertama menyampaikan kami seperti itu, pasti arah kami langsung pada ambil contoh langsung dari RPP. Terus terang saya secara pribadi ini bertanya-tanya, ini barang untuk apa kita buat, dan pada akhirnya apa yang harus digunakan. Karena di langkah pertama kami tidak menyimpan juga, hanya simpan begitu saja di laptop. Terus sekarang kami masuk pada langkah kedua ini, disuruh ini. Terus secara pribadi saya bertanya, apa yang kedua? Pada akhirnya apa kita buat satu karya tulisan saja kok seperti apa PTK begitu. Itu pertanyaan dalam diri saya. Ternyata bahwa pada pagi hari ini kami mendapatkan suara emas bahwa arahnya nanti, ya bagi pribadi saya Bapak. Oke, siap. Bahwa arahnya nanti lari pada praktik lapangan ketika kami membuat RPP. Ini sangat bagus sekali penjelasan seperti ini secara pribadi saya. Hingga pada pagi hari ini saya menanggapi ini. Tapi pada konsep itunya saya mau bertanya dulu Bapak. Pada pagi hari ini berdasarkan kerangka yang itu kan eksplorasi penyebab masalah berdasarkan kaitan literasi. Berarti hari ini yang kami kerja adalah mencari sumber dari masalah itu. Mencari sumber saja lalu memasukkan dalam siklus 2 ini pada pagi hari ini. Betul. Nah, dengan berdasarkan mungkin ada 1, 2, 3 buku begitu, berdasarkan kajian buku itu yang kami masukkan. Boleh. Ya, jadi kan tergantung Bapak mau judul apa masalahnya supaya saya bantu. Iya, penghayatan muda-mudi Katolik akan sakramen Ekaristi. Oke. Kalau dari sudut itu, dari judul itu sebenarnya 2, itu bisa positif dan bisa negatif. Artinya ada orang muda, ya kalau bahasa yang sekarang ini pakai OMK. Mungkin judulnya diganti, muda-mudi mungkin diganti OMK, ya itu sesuai generasi Bapak penulis itu pada zaman Bapak konsep itu. Kalau sekarang pakai OMK. Itu berarti ada muda-mudi yang OMK yang menghayati, ada itu dengan menghayati sebenarnya. Iya. Kalau itu artinya sebenarnya Bapak memilih itu karena pengalaman yang ada di belakang kepala Bapak itu, Bapak lihat. Nah, jadi paling nanti dicari kajian teoritisnya adalah itu kan soal penghayatan orang muda terkait dengan perayaan Ekaristi, sakramen Ekaristi atau Ekaristi itu. Nah, dicari penghayatan. Paling dibicarakan soal Ekaristinya, ya apa itu Ekaristi, bentuk-bentuklah pengertiannya, pemahaman makna Ekaristi itu apa, ya. Terus orang muda itu apa? Orang muda dari sisi usia, perkembangan di usia-usia. Jadi usia misalnya orang muda 13 sampai OMK 13 sampai 30 misalnya, ya. Nanti dilihat usianya. Dalam kategori usia itu karakteristik mereka bagaimana? Karena karakteristik itu terus berpengaruh dalam penghayatan. Nah gitu. Jadi dicari dulu sumber. Paling bicara tentang dokumen, cari Sacrosanctum Concilium, dokumen terkait liturgi, bicara tentang Ekaristi, atau buku-buku terkait dengan Ekaristi. Nah di Google pasti ada. Ya, kita coba ya, kita coba saja cari. Jadi judulnya ulang dulu sebentar, maaf Pak. Penghayatan muda-mudi Katolik akan sakramen Ekaristi. Penghayatan OMK sakramen Ekaristi. Ya. Akan sakramen Ekaristi. Itu dia. Ini nih. Bapak Ibu tinggal letak langsung. Jadi yang di situ, jadi ini bahannya. Bapak bisa Pak Anton bisa cari di Google Cendekia. Ya, ini sudah ada keluar ini. Tinggal Bapak lihat. Nah, terkait dengan itu, ya, untuk
ini jadikan sebenarnya kalau judulnya, temanya itu tentang penghayatan Ekaristi. OMK, penghayatan OMK akan Ekaristi itu toh. Jadi dalam identifikasi masalah, ingat masalah itu artinya ada kesenjangan antara teori dan praktek. Itu masalah. Jadi dari judul itu sebenarnya harus dimunculkan masalahnya. Masalahnya ada di mana? Kan kalau namanya kita bicara identifikasi masalah, berarti masalah itu adalah kesenjangan antara teori dan kenyataan, antara yang diharapkan dengan kenyataan, antara teori dan praktek, antara ucapan dan tindakan. Tuh. Kalau biasa bilang jangan ku bilang lain, main lain. Nah ini itu masalah. Kalau ucap lain, bikin lain, itu yang disebut dengan masalah karena tidak cocok. Nah, sebenarnya dalam identifikasi masalah itu bicara soal penghayatan Ekaristi. Nah kita temukan kira-kira masalah-masalah apa yang kita lihat di dalam itu, misalnya soal aspek pemahamannya yang kurang bagus, atau penghayatan Ekaristi itu misalnya soal menghayati tata gerak atau sikap-sikap liturgi. Nah, itu kan soal penghayatan Ekaristi. Penghayatan Ekaristi itu kan mulai dari pemahaman, lalu pengungkapannya, tata gerak, sikap. Ya kalau kita tahu Ekaristi itu apa, kita kalau pada saat itu mungkin duduk tenang atau menampilkan sikap liturgis, ya itu. Nah, jadi itu masalahnya harus jelas dulu. Ya, bahwa betul itu pasti di balik itu adalah orang muda kurang menghayati sakramen Ekaristi. Ya. Itu masalahnya. Nah, sekarang kita cari kajian teorinya, kajian literatur dokumen ini. Kajian dokumen terkait dengan ini, terkait dengan Ekaristi. Jadi harus ada dokumen yang bicara tentang Ekaristi itu apa. Ya. Unsur-unsur dalam Ekaristi apa? Apa saja yang ada dalam Ekaristi itu, sakramen Ekaristi itu. Perayaan Ekaristi itu apa? Ya, apa saja. Nah, lalu kemudian yang orang muda. Orang muda itu siapa? Yang dimaksud dengan muda-mudi itu, orang muda yang dimaksud itu apa? Pertama dari sisi rentangan usianya, dia ada di usia berapa sampai berapa? Kemudian dari sisi perkembangan psikologinya kah? Ya, afeksinya kah? Itu bagaimana gambarannya? Terus kecenderungan orang muda pada usia ini apa yang negatif? Itu yang ada di sini. Ini. Jadi cari sumber 1-2 terkait dengan ini. Ya, seperti ya dokumen Sacrosanctum Concilium atau yang tadi yang saya sudah tunjukkan beberapa di Google, bisa diambil, di-download, lalu dibaca dulu. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya begini, terlepas dari struktur ini Bapak Ibu, PBL itu sebenarnya mau mengangkat masalah, lalu masalah itu dipecahkan. Konsepnya dulu, PBL-nya itu ada masalah dibicarakan, artinya dibicarakan dalam arti dipetakan masalahnya, lalu dicari solusinya. Itu 3 kerangka besar berpikir dalam PBL. Nah, sekarang dia sudah masuk ke sini. Ini langkah-langkah PBL itu. Nah, pertama identifikasi masalah. Kita coba mendata masalah di sekitar kita, Pak. Di bidang liturgi masalah apa yang muncul? Di bidang sakramen masalah apa yang muncul? Nah, Bapak Anton angkat penghayatan sakramen Ekaristi, berarti ada masalah orang muda ini kurang menghayati. Nah, kemudian kita cari kajian literatur. Kajian literatur bicara dulu definisi tentang Ekaristi, lalu kira-kira hal-hal apa secara literatur bahasa buku yang membuat orang muda itu tidak menghayati Ekaristi. Bahasa buku bilang apa? Kalau lihat judul tadi, kurangnya pemahaman. Masalahnya mereka kurang paham. Tapi pasti Bapak akan temukan itu. Kalau orang punya pemahaman baik, maka dia mengerti apa yang dia rayakan. Satu. Yang kedua juga mungkin karena faktor lingkungan. Anak seusia dia berkumpul dengan teman-teman yang karakter mereka saja. OMK itu punya karakter macam apa? Orang gabung, orang suka berkelompok bercerita, jadi tidak menghayati.
Itu jadi dari bahasa literatur bahwa faktor yang menyebabkan masalah kurangnya penghayatan itu karena pemahaman mereka kurang, karena lingkup pergaulan, atau karena pastornya mimpin tidak menarik, atau paduannya yang tidak menarik, ya, atau misalnya keadaan gereja yang tidak bagus. Ini kan kalau gini kan faktor determinan bukan dominan. Tapi kalau nanti lihat, jadi saya sebutkan faktor penyebab secara buku mengatakan soal pemahamannya, pengetahuannya tentang Ekaristi itu yang kurang, kemudian lingkup pergaulan, ya, lingkup pergaulannya yang tidak bagus, kemudian juga pemimpin ibadatnya, petugas liturgi menjalankan tugasnya nggak bagus, kornya menyanyi do re mi fa sol, tiba-tiba nada tidak jelas, ya, artinya false begitu, ya, atau doa umat juga baca juga tidak ini, ya, lalu kemudian misalnya keadaan gereja, keadaan hujan atau apa begini. Nah, ini secara literatur ada 5 faktor penyebab buku bilang. Nah, ini yang Bapak Ibu buat di sini. Ini yang sekarang harus didata masalah-masalah terkait dengan judul Bapak Ibu secara literatur, secara buku, secara jurnal bilang apa. Saya kasih contoh tadi Pak Anton punya itu. Dia cari faktor penyebab kenapa orang muda kurang menghayati sakramen Ekaristi. Oh, karena bahasa buku mengatakan ini, jurnal menurut Pak Andreas karena kurangnya pemahaman, atau ada jurnal dari Ibu Hermina, oh ini karena lingkup pergaulannya. Oh, ada Ibu Adriana karena dia tidak mengerti bahasa Indonesia. Apa tahu? Oh, karena keadaan gerejanya. Oh, sudah catat nih. Nanti masuk di sini realitas empiris, coba kita lihat. Yang kelima ini terjadi tidak? Betul. Buktinya bahwa saya tanyakan mereka begini. Oh, jadi ya pemahaman mereka tidak mengerti, tinggal melongo saja ketika Tuhan sertamu dan sertamu juga kak, itu tidak jawab. Ya, ini. Oh, berarti betul. Lalu masalah lingkup pergaulan. Oh, betul, di gereja saya temukan bahwa mereka duduk berkumpul, sembahyang dan duduk saja. Cerita main HP, tidak konsentrasi, nanti mau sambut baru pergi. Oh, betul, kenyataan juga ada faktornya itu adalah iya, petugas-petugas kita tidak disiapkan dengan baik. Kornya menyanyi tidak bagus, ya, atau yang bacanya juga tidak jelas. Pastornya memimpin ibadat juga monoton, ya. Lalu betul hujan, oh keadaan gerejanya yang rusak sehingga orang tidak nyaman. Nah, itu realitas empiris. Ada 5 nih, sama nih. Tapi misalnya dalam realitas empiris ada satu lagi. Ya karena jarang ada perayaan Ekaristi misalnya. Ini kan tidak bahasa buku tidak mengatakan itu, tapi realitas empiris ditemukan satu fakta baru, faktor penyebabnya. Karena mereka tidak terbiasa, karena pastornya datang 1 tahun sekali. Maka jangan berharap bahwa mereka punya penghayatan terhadap Ekaristi itu kuat. Jadi ini satu faktor yang ditemukan tambahan, maka menjadi 6. Kalau tadi 5 ini menjadi 6. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengakomodir masalah ini dengan baik secara literatur maupun secara empiris, maka di masalah dominan ini Bapak Ibu tinggal lihat saja dari 6 ini mana yang dominan, itu yang masuk ke situ. Jadi kurangnya penghayatan OMK itu masalahnya, kita sudah petakan masalahnya itu. Sekarang kita kasih keluar dia dari bahasa buku dan bahasa realitas, kita kasih keluar yang mana dominan dikasih pisah, yang determinan dikasih pisah. Oke. Setelah sudah tahu, mengerucut obatnya ini supaya mereka menghayati aksinya ini. Itu kerangka besarnya. Hasil terakhirnya Bapak Ibu sudah bisa menganalisis kenapa OMK itu tidak menghayati Ekaristi. PBL selesai. Utuh. Ketika Bapak Ibu baca kembali, pikirannya langsung tertata dengan baik. Masalahnya ini, bahasa buku sudah katakan bahwa yang menyebabkan kurangnya pemahaman atau kurangnya penghayatan Ekaristi karena ini, lalu kenyataan yang saya hadapi lihat itu ini. Jadi faktor-faktor dominannya sebenarnya yang ini, yang pendukungnya cuma yang ini. Determinannya hanya pendukungnya. Oh, dominan dengan pendukungnya. Berarti obatnya ini. Supaya mereka jangan lagi punya kekurangan penghayatan, supaya penghayatannya tinggi,
maka solusinya adalah ini. Karisi tambah banyak, pembinaan, gitu kan, solusi-solusinya, tindakannya apa. Seperti begitu Pak Anton dan yang lain. Ya Bapak, terima kasih. Baik. Ada lagi? Tapi hanya sampai langkah kedua ya, tapi saya hanya siapkan Bapak Ibu sampai ke langkah yang ketiga. Tapi tidak tahu nanti terjadi dengan dosen yang lain. Tapi supaya jangan terputus. Ya Bapak Ibu jangan terputus-putus. Terus yang tema-tema itu Bapak Ibu, ya, sebentar. Yang ini, kemudian harus ada penjelasan, bukan yang ini sebentar. Ini bersifat pilihan sebenarnya, bukan segalanya. Nah ini, bukan ini. Sebentar Bapak Ibu. Ya gini. Di dalam format itu kalau Bapak Ibu lihat, tema-tema ada sekitar 20 tema itu hanya pilihan. Pilihan Bapak Ibu. Tidak harus langsung pilih itu, tidak. Itu hanya pilihan. Kalau Bapak Ibu tidak dapat ada masalah yang lain, ya bisa memilih yang itu. Ya, bisa milih itu, yang 20 yang itu. Ini saya tunjukkan yang saya maksudkan tadi supaya kita satu pikiran gitu. Oh ini ya, oke, instruksi sebentar ini. Instruksi. Masih terus lagi instruksi. Nah ini. Wah. Kenapa tidak terbuka? Oh, sebentar, saya harus buka dari luar. Oke, ini dia. Nah ini Bapak Ibu. Ini kan pasti Bapak Ibu sudah dapat ini, yang format ini. Ya, itu Sudah dapat. Oke ya, baik. Ada 20. Kalau ini saya angkat berkaitan dengan ASG kemarin, kebetulan ada kelas yang pertama kali dengan saya. Artinya dia baru bekerja PBL angka pertama dengan saya, sehingga saya blok ASG karena saya dosen ASG. Tolong lihat masalah yang ada di sini ASG. Dan saya mengajak mereka melihat kira-kira tema-tema ini ada kemiripan tidak dengan bahan di dalam RPP, di dalam buku paket Bapak Ibu yang bicara tentang ASG. Misalnya kesetaraan hak buruh dan ini ada atau tidak, ya. Kemudian yang lain-lain, ya. Coba dicari dulu. Ternyata mereka temukan bahwa di dalam buku paket di kelas 9 kebetulan ada yang SMP, kelas 9 itu ada, terus kelas 6 SD ada yang bicara tentang hak dan martabat, karena ASG bicarakan kesamaan hak dan martabat. Saya langsung bilang ambil itu. Nah, karena apa saya bilang ambil itu? Karena di sini Bapak Ibu, ini Anda melakukan identifikasi masalah dengan menggali fakta dan resources yang ada Anda temukan. Anda bebas memilih tema yang berkaitan dengan permasalahan keagamaan atau boleh memilih tema yang ditawarkan di atas. Jadi bebas sebenarnya, tidak wajib pilih yang 20 ini Bapak Ibu. Maka saya mengajak Bapak Ibu, lihatlah dalam buku paket Bapak Ibu. Tujuannya satu saja. Bapak Ibu mulai menyusun bahan berdasarkan materi yang biasanya Bapak Ibu ajarkan. Itu. Dan itu akan mudah karena pasti ada RPP yang bicara tentang itu. Tinggal RPP-nya itu yang kita ubah ke format PBL. Nah ini memang tidak dijelaskan dosen. Saya yakin dosen yang lain tidak jelaskan itu. Saya bisa yakin itu, ya. Karena saya lihat dari wajah Bapak Ibu agak sedikit kabur wajah, maksudnya kabur dalam pengertian dosen baru ini dia tawarkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebelumnya. Nah ini. Tapi hanya satu saja. Jadi
ini 20 tema ini hanya pilihan, tidak wajib. Ya, di sini sudah katakan sudah jelas di dalam ini. Boleh memilih tema yang ditawarkan di atas, kalau tidak silakan. Ini kan permasalahan keagamaan. Tidak usah berpikir kalau berat. Lihat saja di buku pelajaran Bapak Ibu. Harkat dan martabat itu kan luas. Saya mengaku kamu sebagai laki-laki dan perempuan. Ini kan bagian dari harkat dan martabat. Semua berbeda, sama-sama manusia meskipun berbeda. Jadi jangan anggap saya berbeda itu jelek, tidak. Atau tentang hak majikan dan tuan, nanti coba dilihat, atau tentang interaksi antar umat beragama saling menghargai. Coba lihat di tema-tema 4. Ya, saya bisa kasih contoh saja. Tema 4 itu maksudnya apa? Saudara Bapak Ibu, saya lihat dulu. Buku guru SD. Kayaknya ini tuh. Buku guru SD terlihat tidak ya? Terlihat. Oh, terlihat ya. Bersyukurlah. Kita lihat. Kita lihat temanya dulu. Ini kelas berapa? Kelas 2 ya? 2 SD. Nah ini contoh kelas berapa nih? Kelas 2 SD. Kelas 2. Ya. Oke. Ini kelas 2 ya. Hidup rukun dengan tetangga. Ada guru kelas 2 di sini? Kami semua mayoritas Ini semua SMP. Oh, sorry, minta maaf. Saya yang salah. Oke. Kalau begitu kelas 7. Materi-materi kelas 7 itu bicara tentang apa saja? Manusia citra Allah. Manusia citra Allah. Manusia citra Allah itu kelebihan dan kekurangan. ya, terus Pria dan wanita sederajat. aha. Tentang berada di tengah keluarga. Peran keluarga bagi perkembangan. Oke. Pria dan wanita itu sederajat. ASG bicara tentang kesederajatan itu, hak harkat dan martabat manusia. Kenapa tidak ambil itu? Itu karena RPP sudah ada. Kenapa tidak ambil itu? Kan tinggal dianalisis masalahnya. Apakah di tanah Sumba, di tanah NTT, laki-laki dan perempuan itu sederajat tidak? Bagaimana laki-laki memperlakukan perempuan? Bagaimana itu? Masalah pasti ada. Itu real itu. Ya, ini yang kita bilang tadi ini. Penjelasan seperti itu. Makanya kami berjalan dalam kekaburan. Ya, itu di pertama ada dosen menjelaskan seperti itu. Kami semua dari karena tapi ya kita terus. Oke, sekarang untuk di saya begitu. Bisa kalian punya perspektif yang beda, bisa juga ya. Tapi saya hanya karena saya lihat jatuhnya tadi saya lupa saya simpan di mana. Itu ada bagian di mana penyusunan RPP dan PPL. Sekarang kan penyusunan RPP apa yang Bapak Ibu susun, sementara proses PPL kan kita sudah buat di awal. Kenapa kita tidak mulai dari awal itu sehingga masuk di RPP-nya ini nggak susah, tidak lagi dari nol. Karena Bapak Ibu mengajak itu nanti pakai 2, PBL dan PJBL, 2 itu. Jadi saya hanya mengajak untuk, kalaupun memang tidak seperti ini, tapi saya hanya mengajak untuk lihat ke depan, untuk depan. Kerja hari ini tujuannya ke sana. Kayak Bapak Ibu. Jadi minta maaf kalau saya agak sedikit mengacaukan, atau juga dosen lain mungkin tidak singgung juga, tidak dimaksudkan. Mungkin saja cara dosen melihat ini mungkin beda-beda ya, mungkin beda-beda. Ada dosen yang hanya mau lihat, kamu mengerti langkahnya saja. Oh, langkah ini tekanannya ini, langkah ini tekanan. Kalau saya lihat keseluruhan, kita buat identifikasinya, tujuan nantinya aksi. Supaya aksi bisa jalan, proses Cina harus dilewati, di tengah-tengahnya mesti gini. Tapi kalau saya punya itu ASG sebenarnya. Lihat masalah ASG. Sesuai modul ya. Saya tidak bisa bilang pembelajaran PAK. Oh tidak, itu bukan saya, tidak urus itu. Saya hanya ASG, maka kalau kita bicara ASG,
ya Bapak Ibu, minta maaf saya kembalikan lagi ke yang tadi, ya, pembicara ASG. Ini tema-temanya ini saya sudah bold, tinggal lihat saja. Ya, tinggal dicari cocok-cocoknya di mana. Itu yang dimulai. Sebenarnya di modul yang identifikasi masalah, ini kan saya ambil langkah kedua. Nah ini sudah di tengah-tengah, sudah langkah kedua. Jadi kalau merubah yang pertama itu harus merubah semua. Ya itu. Nah makanya saya mulai dari yang Bapak Ibu punya. Bapak Ibu sudah siapkan apa? Tapi dalam kerangka berpikir yang tadi saya sudah maksudkan itu. Lihat hubungan satu sama lain. Ya, kalau ASG itu hanya bicara ini, tapi ini tutup. Kecuali saya mulai dari awal identifikasi masalah. Itu boleh. Tapi mulai dari yang Bapak Ibu punya, yang paling penting itu mengerti tiap langkahnya ini. To restart untuk BBL. Kalau ada yang sudah buku sudah sesuai dengan buku, silakan jalan. Kalau ada yang belum, silakan jalan juga. Jangan dirubah lagi. Yang paling penting mengerti kerangka kerjanya. Itu aja kerangka kerja ini sehingga waktu ada penyusunan RPP. Oh iya kemarin dosen ini sudah bilang begini, kita ikuti omongannya mesti. Kalau saya langkah pertama, saya bilang coba kita lihat ASG di dalam buku paket Bapak Ibu ada materi apa. Nah kita mulai dari itu supaya jangan kerja 2 kali. Begitu. Tapi sudah tidak usah terpengaruh dengan buku paket. Sudah mulai dengan yang sekarang, coba dianalisisnya sesuai dengan yang tadi saya jelaskan. Bagian ini tekanannya ini, bagian ini tekanannya ini, hasil akhirnya begini. Bagian itu, jadi supaya jangan kacau dengan penjelasannya. Saya tadi, aduh ini sudah melangkah begini, baru sebelum paket. Saya juga minta maaf di situ. Saya terlalu semangat sampai lupa bahwa Bapak Ibu sudah kerja di awal tema yang lain. Mulai dari tema yang Bapak Ibu buat, tapi kerangkanya begini. Seperti contoh yang tadi angkat Pak Antonius punya contoh tadi. Ada lagi? Ya, baik. Terima kasih Pak dosen. Ada satu kendala ketika mengambil sumber dari literasi itu di Google. Di sana di Google juga penulisnya mengambil dari tulisan lain. Oke. Jadi apakah kita mengambil di dalam kurung ini sumbernya itu dari penulis yang ada di Google itu atau sumber yang dalam kurung di Google? Itu kendala yang pertama. Yang kedua, terima kasih bahwa sudah memberi pencerahan tentang alur dari proses PJBL ini. Bahwa sebaiknya seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak dosen itu bahwa kita mengambil topik berdasarkan materi yang sudah dan akan kita buat di lapangan sebagai seorang guru, baik itu SD, SMP maupun SMA. Tapi tawaran topik itu berdasarkan mata kuliah pertama yang diberikan oleh modul pertama diberikan oleh dosen itu. Nah, jadi kemarin misalnya ASG di kelas H, maka pasti tawaran topiknya berdasarkan ASG. Kita di modul ini KTKC, maka tawaran topiknya berdasarkan KTKC. Nanti kelanjutannya itu oleh modul-modul lain. Tapi bahwa proses itu sudah disampaikan oleh Bapak dosen begitu menarik. Saya sangat sepakat bahwa mungkin ini kita bisa mengambil bersama dengan proses pembuatan RPP nanti di prakteknya. Nah, itu nanti akan dilakukan itu, tetapi bahwa dari proses yang sudah disampaikan oleh Bapak dosen ini sangat membantu kami untuk mensersi berkaitan dengan sumber literasi ini. Nah, mungkin itu saja sedikit. Baik. Oke, saya mulai dari yang kedua. Jadi mulai saja dengan yang Bapak Ibu sudah buat. Kemarin modul terakhir itu modul apa ya? Katekesi saja, oke. Di bahan itu kegiatan belajarnya bicara tentang apa? Oke. Jadi tema yang jadi identifikasi masalah itu identifikasi masalah katekesi, ya kan? Itu sebenarnya kan? Jadi lanjutkan saja. Itu lanjutkan. Cuma tadi saya minta taruh semangat berlebihan sampai bikin kacau, tapi langkah kerjanya diikuti yang seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, itu pertama. Yang kedua, menyangkut bagaimana kita mengutip
siapa. Misalnya Pak Paulus itu mengutip Pak Antonius. Siapa yang mau dikutip? Kita yang mengutip. Jadi Pak Paulus mengutip Pak Antonius. Sekarang saya menggunakan baca begini, Pak Paulus tulis. Kira-kira saya mau pakai siapa? Pak Antonius atau Pak Paulus? Tapi tulisan yang saya baca adalah Pak Paulus. Tapi Pak Paulus merujuk ke Pak Antonius. Kan begitu kan sebenarnya itu. Nah, ada dua cara. Cara pertama, kalau misalnya itu berupa jurnal, ya kan? Kalau Pak Paulus tulis lalu merujuk kepada Antonius, saya berusaha cari Antonius bilang apa. Cari jurnalnya Pak Antonius. Maka Pak Paulus saya tidak pakai. Iya. Itu langkah pertama. Langkah kedua, saya malas capek. Sudah buat aja begini. Pak Antonius dalam Pak Paulus mengatakan bahwa. Ya. Begitu. Ya. Jadi nanti hanya menyebut Pak Antonius punya nama, tapi nanti rujukannya ke Pak Paulus. Ya begitu. Jadi menurut Pak Antonius dalam Pak Paulus liturgi Eucharistia itu ini. Nanti dalam kurung kan Pak Paulus bukan Pak Antonius. Beda kalau yang tadi. Saya lihat Pak Paulus mengutip Pak Antonius. Saya cari Pak Antonius. Maka waktu saya kutip menurut Pak Antonius gini. Tidak lagi dalam. Karena saya tidak pakai Pak Paulus, saya pakai Pak Antonius. Mungkin dalam guru nanti rujukannya sumbernya itu Pak Antonius. Begitu. Begitu kira-kira. Ya. Terima kasih Pak. Paham. Sudah bisa. Masih ada lagi Bapak Ibu? Kayaknya pertemuan paling lama sudah. Ya. Saya sedikit lagi Bapak. Oke, silakan Pak Emilianus. Pak Andreas. Saya terima kasih ini Pak. Pak Andreas dulu baru Pak Emilianus. Sorry Pak Andreas dulu. Ya, silakan. Tadi Bapak bilang saya minta maaf ini kalau ini merusak. Tapi kalau menurut saya ini tidak merusak, tapi malah menguatkan apa penjelasan yang sudah diberikan oleh dosen terdahulu. Justru ini sangat menambah wawasan kami bahwa apa yang kami buat dari awal sekarang menentukan tema, kemudian mencari literaturnya, menentukan masalahnya, semua sampai pada aksinya, itu dia akan bermuara pada proses pembelajaran kami sebagai efektif satu agama di sekolah. Akhirnya sangat membantu kami untuk arah berpikirnya kami dan mengarah ke sana. Ya, saya secara pribadi saya berpikir memang pasti arahnya ke sana karena makanya saya mulai rancang dengan tema kerusakan hutan menodai keluhuran alam ciptaan. Itu kan berkaitan dengan tema di kelas 9 umat beriman menjaga keutuhan ciptaan Tuhan. Nah itu maka saya pilih tema itu dan itu berkaitan dengan kondisi wilayah kami sekarang ini di mana hutan itu banyak rusak. Nah itu kebetulan juga ini ada kelompok petani hutan yang diberi izin untuk mengolah hutan. Saya berpikir bagaimana caranya sehingga masyarakat yang mengelola hutan ini tidak berpikir hanya menggarapnya begitu saja, tapi bagaimana caranya supaya minimal salah satunya menanam pohon pengganti dengan tanaman-tanaman hortikultura yang mungkin mendatangkan uang bagi masyarakat, tapi di pihak lain hutan juga tadi. Jadi mau saya begitu. Jadi saya akan berpikir saya mau cari literatur ini, mau paham masalah ini, tetapi efeknya nanti ada di kenyataan seperti itu saya gitu. Itu baru sudah sebutkan kepada kami tadi itu mendalam. Jadi saya sangat terima kasih yang itu Bapak. Oke, baik. Itu laudato si itu nanti dokumennya itu. Oke, Pak Andreas, Pak Emilianus, silakan. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Pertama, terima kasih karena Pak dosen telah memberikan penjelasan panjang lebar, bukan cuma terkait dengan siklus 2 yang kami fokus pada tugas hari ini, tetapi sudah sampai panjang lebar sehingga atas nama pribadi sampaikan terima kasih. Nah, yang saya mau tanyakan, mohon maaf teman-teman dan Pak dosen, saya sedikit egois karena memang sesuai penjelasan Pak dosen sampaikan bahwa kami sudah ada pada siklus kedua. Nah, sesuai arahan dosen siklus pertama Pater Agus, modul KTKS, maka saya mengambil judul yang telah disiapkan oleh Romo sendiri, yaitu
penggunaan teknologi dalam KTKC. Nah, tadi Bapak dosen sudah memberikan penjelasan, tetapi mungkin saja saya belum begitu tangkap secara maksimal, sehingga arahan ini sekali lagi mohon maaf teman-teman, bahwa saya minta penjelasan kembali pada Pak dosen terkait dengan saya punya pilihan tema atau topik ini, karena sudah tentu bahwa kita berdasarkan kajian literasi. Demikian, terima kasih dan kembali ke Pak dosen. Baik, pertama terima kasih. Temanya itu sebenarnya sama dengan Pak Mikael, cuma rumusan judulnya yang beda. Kalau Pak Mikael punya itu kan katekesi digital. Sebenarnya Bapak punya ini sebenarnya katekesi digital, tapi kan judulnya itu penggunaan media digital, teknologi digital. Penggunaan KTKC ya. Ya, penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi dalam KTKC. Ya, ya itu sama saja, cuma judulnya saja yang berbeda. Ini intinya bahwa berkatekese secara digital kan gitu. Jadi mungkin penggunaan digital dalam berkatekese. Pertanyaan sederhananya begini, kenapa teknologi itu penting dalam katekese? Kita kan harus dijawab itu. Nah, lalu berarti ada masalah sebenarnya. Masalah bahwa pewartaan kita hari-hari ini itu tidak up to date lagi. Cara-cara lama itu pasti sudah ditinggalkan. Kita harus menggunakan cara-cara baru. Ya. Nah, cuma nanti kan analisisnya sama dengan Pak Mikael. Nanti identifikasi masalahnya. Masalah apa yang muncul dalam apa? Oke, bicara soal teknologi, bicara soal katekese, dua hal yang berbeda sekarang mau digabungkan, ya. Katekese itu kan cara mewartakan, tapi sekarang ada media, berarti cara mewartakan dengan gaya digital. Kan mestinya nanti begitu. Ini. Kata katekese itu kan ilmu pewartaan sebenarnya, mewartakan, ya. Nah, jadi kalau dalam judul apapunnya itu, ya mungkin baik diidentifikasi masalah, sudah lewat. Dalam literatur, Bapak mungkin mencari dulu secara singkat bicara tentang teknologi, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana atau masalah apa yang muncul dalam penggunaan teknologi ketika orang berkatekese. Pak Michael punya tadi itu ya kan katekese digital, oke. Tapi nanti cari faktornya. Yang intinya kan yang di bawahnya, yang ketiga itu, yang strukturnya, ya masalah apa yang muncul, ya, yang muncul dalam penggunaan teknologi dalam berkatekese. Teknologi bagus, tetapi harus temukan masalahnya. Masalah itu bisa soal mesti ditemukan, ya, kemampuan guru menggunakan teknologi, kemampuan itu bisa cara menggunakan pengetahuan tentang teknologi. Lalu juga mungkin nanti ditemukan bahwa kemampuan siswa memahami teknologi itu juga. Ya, ini sebenarnya rumusan terkait dengan bagaimana menggunakan media. Media itu digunakan tergantung dari satu, kemampuan guru, pengetahuan guru tentang itu, siswa yang dihadapi, dan materi yang diajarkan. Itu tiga hal pokok dalam penggunaan media. Ya, jadi misalnya masalah dalam penggunaan media dalam katekesi adalah kemampuan guru yang tidak mampu menggunakan, kemudian kemampuan siswa mengikuti proses dengan penggunaan teknologi itu dalam katekesi. Kalau yang ketiga mungkin materinya yang tidak cocok. Pemilihan teknologi, ini kan teknologi terlalu umum sebenarnya. HP bisa, proyektor bisa, macam-macam. Teknologi itu luas, itu terlalu luas sekali. Tapi saya hanya membantu karena judulnya sudah disetujui. Jadi tiga itu yang dilihat, faktor penyebab, faktor penggunaan teknologi, masalah-masalah yang harus diperhatikan dalam penggunaan teknologi. Jadi berpikir terbalik. Oh, masalah teknologi itu ini. Penggunaan teknologi itu masalah ini bisa muncul ini. Nah itu mungkin itu ya, karena dari sisi judulnya itu yang saya rasa agak umum, terlalu umum. Penggunaan teknologi dalam apa teknologi apa
Itu harus spesifik. Ya. Maksudnya penggunaan HP dalam berkatekesi, biasa bisa. Penggunaan TikTok dalam berkatekesi, bisa. Ini kan spesifik. Kita hanya bicara satu. Kalau teknologi itu terlalu luas, banyak tuh peralatan teknologi. Nah itu, jadi makanya tadi saya agak membingungkan bagaimana memposisikannya karena agak luas. Kalau TikTok itu bagus, tapi TikTok itu negatif juga, ya kan? Apa saja orang bisa buat, ya harus dibuat menarik, ya misalnya. Jadi itu, jadi mungkin itu yang saya bisa berpikir. Kalau macam Pak Anton punya tadi gampang itu, langsung oh iya. Kalau teknologi itu agak luas. Saja faktor yang menjadi masalah ketika orang menggunakan teknologi dalam berkatekesi. Masalah apa yang muncul? Dilihat dari gurunya, dilihat dari siswanya, dilihat dari alatnya. Mungkin tiga itu Bapak bisa lihat. Ya, terima kasih banyak. Oke, nanti kalau ini SMS saja, masih bingung. Oke, Pak Mikael. Saudara raise hand. Ya. Terima kasih Pak. Kebetulan saya angkat pertama berkaitan dengan ini. Judul dari tulisan saya tadi, efektivitas penggunaan teknologi dalam katekesi dan dampaknya bagi pertumbuhan iman peserta didik di SMP negeri dan Putra Nakat tempat saya mengajar. Yang saya mau angkat di sini pertama, saya melihat bahwa penggunaan teknologi itu sudah menjadi keharusan untuk anak-anak era sekarang. Ya, faktor pendukungnya anak-anak sudah melek teknologi, tapi dalam kenyataannya saya melihat bahwa ada masalah. Masalah pertama itu soal itu yang saya angkat di sini, ketersediaan barang teknologi itu di tinggal. Lalu yang kedua, masalah kedua itu pengalaman anak. Jadi orang, kalau saya lihat anak-anak bisa menggunakan para teknologi berupa HP itu hanya sekedar untuk say hello ya, bertegur sapa, tapi untuk kepentingan peningkatan iman tidak. Lalu yang kedua, tentang katekesi digital ini, ada dua hal yang saya mau bicarakan sebenarnya. Pertama itu, katekesi yang menggunakan alat teknologi dalam itu bisa berkatekesi secara offline. Yang kedua, katekesi berbasis digital. Artinya, seperti yang Pak dosen sampaikan tadi, mengirim pesan-pesan rohani lewat macam seperti itu maksud saya. Jadi apakah ini sesuai maksudnya dengan judul? Saya takut dan cinta saya angkat masalah yang tidak sesuai dengan judul. Terima kasih. Sesuai, karena Bapak punya kata efektivitas penggunaan digital untuk pembinaan iman anak, kan lihatnya begitu. Jadi penjelasan masalahnya itu sebenarnya Pak Emilianus itu kurang lebih seperti Pak Mikael. Penjelasan Pak Mikael itu kurang lebih sama. Jadi sediaan fasilitas. Nah, tergantung sekarang Pak, media digital apa yang Bapak pakai? Sampai Bapak sebut terbatas. Kalau HP semua orang punya. Anak kecil punya, orang tua punya, ya belum tentu juga di sini, minta maaf, saya tidak tahu keadaan, tapi kalau yang barang ini kan semua orang punya, ini sekarang HP ini semua orang punya. Jadi, tapi kita kembali ke contoh itu, keterbatasan fasilitas, kemampuan siswa menggunakan fasilitas yang ada, ya, atau juga keterbatasan informasi yang disampaikan oleh media itu, gitu. Jadi untuk Pak Emilianus nanti dicari dengan Pak Mikael, dicari faktor-faktor yang menjadi masalah terkait dengan itu secara literatur dan studi terkait itu jurnal itu banyak. Seperti tadi cari Google Scholar, kasih masuk judulnya saja, masalah penggunaan teknologi dalam berkatekesi misalnya, atau masalah dalam katekesi digital, akan keluar semua itu dalam pertumbuhan iman, dalam pembinaan iman. Tinggal diketik lalu di-share, kemungkinan besar akan muncul. Jadi Pak Mikael seperti itu. Ya, Pak Mikael sudah menemukan masalah itu realitas, tapi belum literatur. Yang Bapak ungkapkan kan berdasarkan pengalaman Bapak, itu bagus. Tinggal Bapak berdasarkan pengalaman, cari aja literatur yang bicara tentang itu. Langsung klop tuh. Jadi itu sudah betul. Yang Bapak buat itu sebenarnya itu literatur, realistis, empiris, realitasnya. Penyebab masalah realitasnya itu yang Bapak hadapi yang seperti itu. Tinggal Bapak cari yang sekarang lagi kedua, buku bilang apa. Begitu. Jadi Pak Emilianus kurang lebih sama dengan yang Pak Mikael sebut itu.
Cuma Pak Mikael titik tolaknya dari realitas. Masalah yang begitu dalam. Ya. Oke, Bapak Ibu, begitu? Ya, baik. Kalau ada sesuatu nanti SMS saya saja ya. SMS. Oke. Kalau memang agak lama, miss call. Tentu saya akan lihat karena ini kita lagi agak sibuk sedikit juga di sini. Oke, begitu Bapak Ibu. Minta maaf kalau ada yang salah dalam penjelasan, entah kata atau sikap. Saya hanya mencoba untuk membuat Bapak Ibu tidak terlalu bimbang dan ragu atau bingung mau bikin apa. Ya, kalaupun saya berbeda dengan dosen lain, itulah saya. Ya, tidak bisa juga bilang dosen di sana, bukan mungkin tidak. Bisa saya perspektif saya beda, saya juga mungkin keliru dalam menjelaskan. Bukan itu maksudnya ya dalam proses ini, tapi seperti itu yang saya bisa berikan. Dan saya berharap bahwa Bapak Ibu bisa selesaikan. Ini saya yakin pasti bisa. Lalu yang kedua, jangan lupa analisis akhir, yaitu tes akhir modul. Ya. Tapi biasanya analisis kayak ini, PBL-nya dikirim dulu, baru itu terbuka biasanya. Sepertinya begitu. Kami tahu saya dosen hanya tinggal periksa saja. Kalau masuk saya periksa. Tapi untuk tes akhir modul itu saya tidak periksa, itu secara otomatis nilai langsung keluar. Ya, namanya tes itu dosen modul tidak memberi, nilai pun tidak, kecuali yang tadi. Oke. Jadi begitu saja Bapak Ibu, tetap semangat. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan keluarga. Shalom, salve, salve, salve. Terima kasih. Saya tutup ya. Yo, selamat pagi. Bye.